Halo teman-teman, balik lagi bersama Coach Mo Channel. Apa kabar hari ini kalian semua? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya teman-teman. Hari ini Coach Moy balik lagi menemani kalian semua nih. Hari ini Coach Moy mau buat sesuatu nih, mau buat bolu jadul. Kebetulan hari ini Coach Moy ada pesanan. Jadi yuk mari kita saksiin ya teman-teman. Pertama-tama kita siapin tempat ya untuk bikin bolunya. Terus kita siapin telur, pecahin telur. Kalau mau lebih aman itu pecahin telurnya nggak boleh langsung begini ya teman-teman. Sebenarnya Kochimo ini kena zong banget nih. Udah mecahin 16 butir, ternyata yang terakhir itu telurnya itu kayak busuk gitu. Jadi mau nggak mau ya harus dibuang semua gitu telurnya. Tapi jangan khawatir, kalau yang ini udah yang bersih. Jadi sebelumnya itu Kochimoy tadi udah apa tuh namanya udah dibuang dulu gitu si telur busuknya. Tapi ini udah bener-bener bersih. Lalu kita masukkan gula pasir, lalu kita masukkan terigu, protein rendah, susu bubuk biar makin wangi ya, biar makin enak rasanya juga. Intinya kita semua bahan-bahannya tuh yang kering kita campur semua. Mau yang kering, mau telur, semua kita masukin. Lalu kita masukin maizena juga. Gak usah banyak-banyak maizenanya. Lalu kita masukin pengembang. Saya di sini pakainya SP. Setelah kita udah siapin semua dan udah dimasukin ke dalam, kita siapin untuk mixer ya teman-teman. Mixernya pakai kecepatan sekecil dulu. Kita ratain dulu pinggir-pinggirnya biar merata semua. Nah, udah kira-kira udah rata, kita rapihin dulu pinggir-pinggirnya jadiin satu. Nah, setelah kalau udah jadi satu, biar menyatu semua, kita mulai mixer dengan kecepatan paling tinggi karena memaksa bolunya untuk mengembang gitu. Nih, kecepatan paling tinggi dilakukan selama 7 menit. Tidak boleh berhenti-berhenti. Terus mixer sampai benar-benar warnanya berubah. Kan itu masih kuning ya. Benar-benar sampai berubah pucat dan mengembang kental. Lupa tadi belum nyalain timernya. Kita nyalain timernya ya teman-teman ya. Semakin lama sebenarnya semakin bagus dan semakin empuk sih bolunya. Tapi kalau over kebanyakan kebanyakan mixer pun bisa jadi jelek juga gitu kuenya.
Jadi kira-kira sedang-sedang aja lah. Kalau udah kira-kira udah kental tidak apa, nggak encer lagi, ya udah gitu, langsung aja. Kita terus mixer dan kalau aku sih dengan cara bolak-balik kayak gini biasanya. Nggak hanya diem di tempat, biasa biar cepet, makin cepet, mengembang aku bisa goyang-goyang, bisa bolak-balik, bisa aku puter-puter, intinya biar cepet gimana caranya, biar cepet mengembang sih. Nah, seperti ini tuh. Saya tuh biasanya kalau masih encer itu nggak berbentuk volume begitu, tapi kalau misalnya udah berbentuk, udah mengembang dan udah apa ya, kental, dia tuh entar akan lebih berbentuk gitu. Kayak apa sih, nggak langsung hilang, nggak langsung jadi masih ada jejaknya gitu loh. Ya entar kita lihat perbedaannya ya, seperti gimana ya. Biasanya aku tuh muter-muter seperti itu, ke kanan ke kiri, ngelakuin ya biar nggak bosen tuh, kanan kiri, muter-muter biar semua rata, nggak ada apa ya, ketinggalan gitu. Biar semua yang tengah, yang dalam-dalam. Kalau bisa mixernya jangan ngambang ya, bener-bener sampai ke dalam. Jangan sampai ada yang ketinggalan kalau kita nggak sampai mixer gitu. Terus aja kita mixer. Kita tuh udah tinggal 3 menit lagi. Dari yang tadi 7 menit, udah tiga menit lagi ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat ya, sekilas tuh ya, ini udah bener-bener kental walaupun baru 4 ya. Ya kurang lebih udah 5 menit ya. Karena tadi kan aku lupa timernya nyalain kan. Tapi ini udah ini sih udah pas gitu. Nah, ini aku dipercepat aja. Jadi ini udah finish sesuai waktu yang tadi 7 menit, udah kental berjejak. Nah, caranya ini kita kan mau nyampur menteganya gitu kan. Menteganya tadi kita udah lelehin dulu ya. Kalau bisa jangan sampai panas. Nah, caranya jangan langsung dimasukin karena kalau dimasukin langsung bisa jadi ntar ada yang ketinggalan dan ada yang ketinggalan di bawah. Kalau bisa dipancing dulu seperti ini, bener-bener jadiin satu dulu. Sebenarnya caranya itu ini aku nggak sabar nih. Caranya jadi kayak orang ngocok telur. Jadi sebenarnya nggak boleh begitu juga sih. Nah, caranya emang harus bener-bener nyatu banget. Ntar kira-kira udah nyatu, kita baru satuin ke adonan yang putihnya doang nih semuanya. Jadi nah, tapi kalau pastiin jangan sampai ada yang ketinggalan. Jangan sampai ntar misah karena kalau misah itu bisa jadi gagal banget bikin kuenya, bisa jadi bantet gitu. Karena bantetnya itu ya pertama nggak ngembang, kedua tuh antara terigu sama mentega itu akan misah gitu. Di bawah itu akan ada terjadinya kegumpalan, gumpalan antara mentega, telur gitu. Di atasnya tetap kue, jadi sih, cuma ya aneh aja gitu. Kayak keras gitu ntar liatnya. Masih ngaduk-ngaduk, kita tunggu sampai eh, udah nyatu semua, udah yakin satu, kita mulai satuin ke adonan yang besarnya ya teman-teman. Nah, kalau bisa tuh pakai spatula yang besar. Karena kalau kecil tuh pasti nggak mungkin menjangkau sampai ke bawah, ngenyangkau kanan kirinya gitu. Kurang puas kali ya. Kalau bagi saya lebih enak pakai yang besar sekalian gitu. Nih, ngaduknya
caranya setengah folding gini, apa sih istilahnya ya, kayak ada tekniknya ya, apa nama istilahnya saya lupa nih. Jadi ngaduknya tengah-tengah, jadi biar apa ya, merata, satu kayak gitu tuh. Mhm. Nih, udah mulai nih menteganya sama kan tadi kan warnanya putih ya, tapi ini tuh nggak putih jadi agak gimana ya, agak agak kuning-kuning karena udah kecampur sama apa, butternya gitu. Nah tuh, ini satu, nah udah jadi nih yuk kita timbangin. Kira-kira, eee, aku tuh timbang berapa ya, 400 gram, tiap loyang 400 gram ya teman-teman. Nah kalau misalnya udah apa, udah kita timbang, biasanya kita tuh harus hentak-hentakan gitu. Artinya itu biar merata dan tidak ada rongga-rongga udara di dalam bolu itu. Karena bisa jadi ntar kalau ada rongga-rongga itu bisa jadi bantet juga, jadi nggak rata, mungkin jadi, harusnya lurus malahan jadi, kayak gunung gitu loh, tengah-tengahnya jadi ngembang sendiri gitu, kanan kirinya bolong gitu, kopong lah ibaratnya ya. Jadi kita emang biasain setiap bikin bolu cake itu, kita harus hentak-hentakan seperti itu kanan kiri. Kalau nggak mau dihentak-hentakin tuh, kita pakai garpu atau pakai sumpit, kita masukin ke dalam gitu kayak muter-muterin aja biar biar nggak ada rongga gitu. Nah ini kita udah mulai masukin ke dalam oven ya teman-teman, masukin oven karena ini nggak mau saya punya yang kecil-kecil jadi saya masuk di 2 tempat ovennya. Nah kita panggang di 160, terus, kurang lebih 20 sampai 25 menit ya teman-teman. Nah selain bikin itu kan original ya kan tadi bolu jadulnya. Nah ini aku mau buat bolu jadul juga, tapi bolu jadulnya ini, ada permintaan minta pandan gitu, minta warnanya ijo. Nah ini kita langsung bikin satu lagi untuk bolu rasa pandan. Terus sama aja nih dalam-dalamnya ada telur, ada terigu, ada gula, ada maizena, ada gula, ada pengembang. Jangan lupa itu pengembang penting. Sebelum ini kalian juga butternya atau menteganya itu kalian harus lelehkan dahulu ya teman-teman, biar apa ya, biar pas lagi ntar kita jadi ini, kita langsung satuin, biar enak langsung aduk gitu, itu teman-teman. Nah, setelah kita nyampurin semua nih bahan-bahannya kayak seperti tadi, jangan lupa karena ini kita mau pakai pandan, jadinya kita harus tambahin, perasa pandan ya. Daun suji sih ini sebenarnya yang aku masukin. Kita coba dikit dulu ya, karena kalau emang kurang kita akan tambah lagi. Ini sama tekniknya seperti tadi, kita adunin dulu kanan kirinya, ratain, rapihin dengan apa, dengan speed yang kecil dulu, lalu ntar kalau udah rata kira-kira baru kita menggunakan speed yang paling besar, paling tinggi, biar biar menghasilkan bolu yang mengembang, ya kan. Ini sebenarnya prosesnya sama seperti tadi yang original gitu.
cuma beda warna doang ya teman-teman ya. Terus kita aduk ya teman-teman, terus mixer sampai mengembang seperti tadi nih. Terus kan udah berubah warna tuh, udah agak pucet. Tapi kayaknya warnanya nggak terlalu gimana ya? Apa karena kurang pewarna? Tadi aku mikirnya nggak mau terlalu banyak kasih pewarna, takutnya terlalu banyak pewarna jadi rasanya terlalu banyak rasa gitu kan ya. Jadi aku mau coba sedikit dulu seperti ini ya teman-teman. Bentuknya seperti apa kita lihat nanti ya. Kita mixer terus ya teman-teman. Tuh, lihat tuh. Udah bentuknya tuh udah mulai mengembang apa? Mengembang dan berjejak tuh. Kalau udah mengembang dan berjejak itu dia bentuknya seperti ini nih. Ini open udah jadi dan ini hasilnya bagus ya teman-teman. Dan teman-teman ini aku mau lanjut lagi bikin bolu tape sih sebenarnya. Ini bahannya itu sama aja, cuma pakai telur, pakai terigu, gula, dan jangan lupa kita pakai tapenya ya teman-teman ya. Selain pakai tape, kita juga sebenarnya butuh es krim. Kalau tadi kan kita memancingnya dengan butter kan. Kalau ini kita emang pakai butter, tapi kita juga butuh apa ya, dipancing juga dengan si tapenya gitu biar menyatu. Nih hasil setelah kita panggang seperti ini ya teman-teman hasilnya. Wah cantik banget, menarik banget kan teman-teman. Wah indah banget dan rasanya tuh enak banget dan moist banget teman-teman. Ini nggak kalah lah seperti yang dijual di luar sana sih. Boleh dicoba nih teman-teman. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton channel kami dan terus dukung channel kami ya teman-teman dan saksikan di video berikutnya teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih.